Mengingat kembali tanggal 21 Mei tahun 1998, Pak Harto mengakhiri kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menjabat selama 32 tahun dengan penuh kebesaran hati. Beliau membacakan pidato yang sangat bersejarah di gedung MPR yang dikenal sebagai Gedung Kura-Kura. Dalam pidatonya, Pak Harto menyampaikan, sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, serta terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Saya memutuskan untuk berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada Kamis 21 Mei tahun 1998. Pidato tersebut disampaikan di hadapan pimpinan DPR dan MPR. Sesuai pasal 8O di tahun 1945, Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian melanjutkan sisa masa jabatan Presiden. Pak Harto juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama memimpin. Setelah pengunduran dirinya, banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Harto sudah berniat mundur jauh sebelum pergolakan besar-besaran terjadi. Namun, beberapa pihak di sekelilingnya masih ingin mempertahankan kekuasaan, mungkin karena kenyamanan yang mereka rasakan. Akhirnya, Pak Harto tetap dipilih menjadi presiden hingga krisis memaksanya untuk mundur. Setelah mengakhiri jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar dilakukan pengusutan dan pengadilan atas mantan Presiden Soeharto yang memerintah paling lama di Indonesia. Pada tanggal 1 September tahun 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan indikasi adanya penyalahgunaan dana yayasan di bawah pemerintahan Soeharto melalui Televisi Pendidikan Indonesia TV. Pada tanggal 6 September tahun 1998, Soeharto muncul dan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kekayaan di luar negeri. Pada tanggal 3 Desember tahun 1998, Presiden B.J. Habibie menginstruksikan Jaksa Agung M. Ghalib untuk segera mengambil langkah hukum dan memeriksa mantan Presiden Soeharto. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 1998 di Kejaksaan Tinggi Jakarta terkait dugaan penyalahgunaan dana yayasan, program mobil nasional, serta kekayaan yang diduga dimiliki di luar negeri. Pada tanggal 22 Mei tahun 1999, majalah Time menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa kekayaan Soeharto di luar negeri mencapai sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Menanggapi laporan tersebut, pada tanggal 27 Mei tahun 1999, Soeharto memberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung M. Ghalib untuk menyelidiki kekayaannya di Swiss dan Austria, sebagaimana diberitakan oleh majalah Time. Namun, pada tanggal 2 Juni tahun 1999, Soeharto melaporkan majalah Time ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan tuduhan fitnah. Setelah melalui proses hukum panjang, pada tanggal 31 Agustus tahun 2007, Mahkamah Agung memutuskan memenangkan gugatan Soeharto terhadap majalah Time ASEAN. Time diperintahkan membayar ganti rugi imaterial sebesar 1 triliun rupiah kepada Soeharto. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jika kalian menyukai, silakan dukung kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Pada tanggal 11 Januari tahun 2008, hari ke-11 dirawatnya Pak Harto di Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP, kondisi beliau semakin memburuk. Tepat pukul 5 sore, dokter yang merawat menyatakan bahwa kondisinya kritis, kesadaran Pak Harto menurun, pernapasannya memburuk menjadi cepat dan dangkal. Beredar kabar bahwa sang jenderal besar telah mengalami koma. Pada sore itu, Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa datang menjenguk beliau. Situasi di RSPP menjadi sangat ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Wartawan menyerbu rumah sakit untuk meliput keadaan terkini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY yang sedang berada di Malaysia memutuskan untuk pulang lebih awal dari jadwal yang direncanakan pada sore hari itu. Kondisi Pak Harto mengalami penurunan tekanan darah dan kesadaran. Ketua Tim Dokter Kepresidenan, Dir. Marjo Subiandono, menjelaskan bahwa penurunan kesadaran tersebut disebabkan oleh kegagalan multi organ. Dokter segera melakukan tindakan darurat berupa pemberian bantuan napas, obat-obatan, serta pemasangan alat medis tambahan untuk mendukung kelangsungan hidup beliau.
Dir. Marjo Subiandono, menjelaskan bahwa penurunan kesadaran tersebut disebabkan oleh kegagalan multi organ. Dokter segera melakukan tindakan darurat berupa pemberian bantuan napas, obat-obatan, serta pemasangan alat medis tambahan untuk mendukung kelangsungan hidup beliau. Salah satu alat yang dipasang adalah ventilator. Karena kondisi beliau semakin kritis, Pak Harto terpaksa ditidurkan dengan alat bantu napas ventilator. Ujar Dokter Marjo, pada pukul 9.30 malam WIB, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa kondisi Pak Harto sangat gawat, tubuh beliau telah dipasangi alat bantu ginjal, alat bantu jantung, dan berbagai jenis obat-obatan untuk menopang kehidupan. Menteri Kesehatan menambahkan bahwa situasi ini sama saja menciptakan kehidupan palsu bagi Pak Harto. Kehidupan palsu adalah kondisi di mana organ-organ tubuh bekerja, tetapi hanya karena alat bantu. Pasien bernapas dengan mesin, ginjalnya berfungsi karena alat, jantungnya dipacu obat-obatan, tetapi ia berada dalam kondisi koma. Kalau sudah seperti ini, kasihan. Jelasnya, pada tanggal 27 Januari tahun 2008, pukul 13.10 WIB, Soeharto mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPPE telah mengalami koma akibat kegagalan multi organ. Ketua Tim Medis, Dr. Marjo Subiandono, dalam konferensi pers menyatakan bahwa Soeharto wafat dengan tenang pada pukul tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyampaikan belasungkawa mendalam dan menetapkan 7 hari masa berkabung nasional. Jenazah Soeharto direncanakan dimakamkan di Astana Giribangun, dekat Solo, di samping makam istrinya, Siti Hartina, yang telah wafat pada tahun 1996. Pada tanggal 28 Januari tahun 2008, jenazah Soeharto tiba di Astana Giribangun pukul 11.50 WIB dan disambut oleh Inspektur Upacara Presiden SBY yang telah tiba lebih dahulu sekitar pukul 12 WIB. Upacara pemakaman digelar secara militer di ruang utama Jungkup Argosari, Astana Giribangun. Rangkaian upacara diawali dengan pembacaan biodata almarhum oleh Sekretaris Militer Bambang Sutejo, yang juga menyampaikan penghargaan yang diterima Soeharto selama hidupnya. Pada pukul 12.10 WIB, pasukan dari 3 angkatan dan Polri melaksanakan upacara pasang sangkur. Dilanjutkan dengan tembakan salvo sebagai penghormatan. Jenazah kemudian diturunkan perlahan ke liang lahat, diiringi tangisan keluarga. Putri sulung Soeharto, Bak Tutut, dan anggota keluarga lainnya bergantian menaburkan bunga ke makam, diiringi lantunan lagu Gugur Bunga. Setelah itu, Presiden SBY menaburkan pasir pertama sebagai simbol penghormatan, diikuti keluarga besar Soeharto. Sebuah payung dengan untayan melati ditempatkan di atas makam, dan Presiden SBY meletakkan karangan bunga sebagai penghormatan terakhir. Dalam pidatonya, Presiden SBY menyebut Soeharto sebagai bapak pembangunan. Pidato dilanjutkan oleh Mbak Tutut, yang mewakili keluarga. Sambil terisak, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada bangsa Indonesia dan mendoakan kedamaian bagi ayahandanya. Pidato ditutup dengan ungkapan, "Selamat jalan, Bapak, doa kami selalu menyertai."